Kita lanjutkan kembali perbincangan Bang Jutek Bongso. Kalau kita mendengarkan tadi pihak keluarga bagaimana sangat besar harapan dari ibunya Eka Sandi, dari kakaknya Supriyanto. Ada harapan untuk bisa anak-anak mereka bebas. Untuk bisa terlepas dari jeratan hukum ini. Tapi sepertinya itu pupus dengan putusan MA. Tapi dari pihak kuasa hukum masih ada lagi nggak upaya atau langkah hukum yang bisa dilakukan untuk mewujudkan harapan keluarga? Baik, selamat malam Mbak Anggia. Sebelum saya menjawab apa yang ditanyakan oleh Mbak Anggia, saya ingin bercerita tanggal 15 Desember 2024 yang lalu, ketika malam saya mendapatkan informasi 16 Desember 2024 itu ada rencana Mahkamah Agung ingin press conference dan mengumumkan hasil sidang PK tanggal 16. Malam itu kami langsung menyusun rencana, kami ajak seluruh keluarga terpidana, kami ajak sejumlah kuasa hukum, kami bagi tugas, ada yang di Jakarta, ada yang datang ke Cirebon. Di benak pribadi saya khususnya, karena saya pernah berjanji kepada 7 terpidana untuk mengajak mereka makan nasi ampal gentong, ya. Saya terpikir malam itu apalagi yang saya mau ajakkan, apalagi yang saya mau rencanakan buat mereka. Dalam perjalanan ke Cirebon tanggal 16 pagi kami datang ke Cirebon, ya di tengah jalan pukul 10 pagi, padahal itu rencana press conference pukul 12.30. Jam 10 pagi saya lihat sudah muncul di online berita-berita bahwa PK bagi 8 PK ya dan juga 7 terpidana itu ditolak. Kami sudah mulai lemas ya, kami mulai hilang ini, tapi saya masih membangun kepercayaan bahwa mungkin itu salah ketik atau salah tulis dan sebagainya. Dan begitu diumumkan bahwa itu betul adalah ditolak, sungguh hati kami tentu kecewa ya. Kami melihat bahwa selama ini kami mengupayakan dan yang disebut bahwa hukum ini kaku dan apa ini ternyata terjadi. Kami mempersoalkan beberapa hal dari pengumuman Mahkamah Agung kemarin di dalam press conference-nya, ya. Nah, dari susunan Majelis Hakim Agung yang disampaikan, kami kuasa hukum, penasihat hukum ini bertanya-tanya. Kenapa? Karena ketua majelisnya adalah ternyata dari Kamar Pidana Militer. Oke. Ya. Dan beliau ya 2 minggu lagi, tepatnya 15 hari lagi ini akan sudah memasuki usia pensiun. Kenapa itu jadi masalah untuk Anda? Ya, tentu kami pertanyakan. Di Mahkamah Agung ini kan dibagi kamar-kamar, ada kamar pidana, kamar militer, kamar tun dan sebagainya. Tentu orang-orang yang duduk di kamar militer, di kamar pidana misalnya, itu adalah ahli yang expert, yang ahli di bidangnya. Ya, kalau yang di militer tentu adalah yang ahli di militer, yang tun tentu yang tata negara. Ya, kasus yang mendapatkan sorotan publik begitu besar, bayangkan ditangani oleh kamar pidana militer. Ya, kredibilitas hakimnya dipertanyakan begitu? Iya dong, pasti. Kita nggak meragukan bahwa beliau tidak berwenang atau apa ya. Kami pertanyakan. Kan ada kamar pidana, kenapa tidak pakai ke sana? Ya kan satu. Yang kedua, Hakim Agung ini, ya kan, ini kan tanggal 1 Januari pensiun. Ya, ini harus dijawab oleh Mahkamah Agung. Relevansinya apa dengan dia mau pensiun menangani kasus? Ya kan kami jadi bertanya-tanya dalam kasus yang menjadi sorotan publik demikian dan menjadi perhatian publik, ya menyita energi kita berbulan-bulan, ya kok ditangani dengan kamar pidana militer, bukan kamar pidana umum, ya kamar pidana, ya. Ini yang kami tanya. Saya ada ininya pembagian tugas kenapa itu dibagi itu menjadi kamar militer, kamar pidana militer, kamar pidana, kemudian kamar tata usaha negara dan sebagainya. Ya, tentu ini buat kami ingin bertanya, apakah dalam rangka seperti isu-isu yang beredar untuk dalam rangka menjaga, apakah itu lembaga, apakah itu perorangan, kami nggak tahu. Makanya ini tugas. Apa yang Anda dengar kenapa? Ya ini sepanjang yang kita dengar kan bahwa ini isu-isu bahwa
kita kan tidak berjalan berdasarkan isu lah yang Mbak Anggia ya. Tapi kan artinya saya tidak mau nyorot ke sana. Artinya kami sebagai penasehat hukum ya ingin memohon Mahkamah Agung ya kan menjawab ini kan gitu kan. Oke, tapi kan gitu. kita tidak ada Mahkamah Agung Ya. perwakilan malam hari ini. Nah, kemudian Oke, kita masuk ke langkah hukum selanjutnya apa? kemudian terkait dengan apa yang sudah disampaikan bahwa ini PK sudah ditolak, tentu langkah hukum kami selanjutnya kami pastikan ketika itu ditolak kami tenangkan ini keluarga para terpidana. Ya, kemudian kami katakan terus kami kunjungi kepada terpidana di lapas, kami sampaikan bahwa mereka harus tenang, jangan terprovokasi, jangan terpengaruh, harus tenang bahwa ini belum kiamat, bahwa banyak langkah kita mau sampaikan. Mulai kami sampaikan langkah-langkah hukum, kami katakan ada grasi, ada abolisi, ada amnesti, ya. Ketika kami sampaikan itu, grasi bahwa itu harus ada pengakuan atas apa yang mereka lakukan. Para terpidana ini langsung 7-7-nya mengatakan nggak mau mereka. Oke, tahan dulu sampai di sana Bang Jutek. Ada upaya hukum yang masih bisa dilakukan berarti ya. Saya sekarang minta tanggapan Bang Pitra. Bang Pitra, kalau Bang Jutek tadi menyayangkan karena hakim yang menangani ini dianggap tidak pas begitu hakim hakim untuk kamar pidana militer. Nah, kalau Anda menerima putusan MA ini memaknainya seperti apa terhadap proses hukum yang selama ini sempat dipertanyakan segala macam mulai dari penyidikan sampai persidangannya? Baik, terima kasih Anggi atas kesempatannya. Sebelum saya menanggapi itu, saya ingin menyampaikan pepatah Batak di sini yang mengatakan Jolma naburju marroha, ima jolma namaila pambainan dang songon naidokna. Artinya apa? Orang yang baik adalah orang yang malu jika perbuatannya tidak sesuai dengan perkataannya, gitu. Artinya di dalam debat-debat kita sudah lama dengan Jutek Bongso, Titin dan lain, perkataan mereka ini selalu berubah-berubah gitu. Nggak konsisten. Yang mana yang nggak konsisten? Pertama, ketidakkonsistennya. Dulu mereka pernah sampaikan bahwasanya perkara PK ini 1000% akan dikabulkan dan diterima. Itu juga tidak konsisten. Ternyata hasilnya berbeda dengan omongannya kan gitu. Ya kan yang kedua, hakim MA bukan mereka. Terus yang kedua, katanya mereka ini curiga ada kong kali kong ataupun bermain Mahkamah Agungnya. Saya sudah antisipasi itu. Ini tunggu sebentar, itu kata siapa Bang Pitra? Jutek Bongso. Kapan, dimana? Pernah itu jangan-jangan gitu kan? Jangan-jangan. Bukan, saya pernah melihat itu. Bukan, buktikan di mana? Jangan-jangan kalau karena menyangkut pribadi saya, nanti saya jangan-jangan ada sesuatu. Jangan. Gitu ya kalau saya bilang jangan-jangan sesuatu itu ya ini saya tidak pernah menyebut nama loh. Ya, saya gitu bilang jangan-jangan ada sesuatu. Jadi kalau jangan-jangan ada sesuatu itu, kita sudah bersurat ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan surat kita tersebut sudah ditanggapi oleh KPK, ini buktinya, untuk diawasi proses PK-nya tersebut. Jadi ini untuk menghindarkan spekulasi liar terkait dengan hakim Mahkamah Agung yang memeriksa. Terus yang kedua, sekarang muncul lagi isu ya, saya dengar barusan lagi tadi, terkait dengan hakimnya akan pensiun 2 minggu lagi. Ini isu baru lagi nih seperti itu. Terlepas hakimnya itu mau pensiun tahun depan atau hari ini, itu nggak ada kaitannya dengan proses putusan PK gitu loh. Artinya apa? Di dalam Mahkamah Agung itu ya, Ketua Mahkamah Agung telah mendelegasikan dan mempercayakan kepada hakim-hakim yang ada di situ. Nah, kita berbicara terkait dengan saya sambung tadi, saya bilang tadi saya sedang berduka. Ada 2 sisi kenapa saya berduka pada malam hari ini. Dari sisi keadilan ya. Yang pertama saya berbicara dari sisi keadilan dulu. Dari sisi keadilan kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi penuh kepada hakim yang telah memutuskan putusan PK ini dengan memberikan keadilan kepada para korban pembunuhan ini. Terus dari sisi ketidakadilannya gitu loh. Masih ada yang tidak adil lagi dengan putusan ini? Kami merasa tidak adil sampai sekarang itu karena banyaknya pitnahan-pitnahan terhadap almarhum dan keluarga almarhum. Contohnya pitnahan seperti apa gitu. Sampai dikatakan bahwasanya Eki ini pernah menenggak pil ekstasi. Katanya gitu. Yang kedua, dibilangnya suka minum minuman keras. Rudiana itu adalah bandar narkoba, judi dan lain-lainnya. Itu sangat luar biasa sekali sampai sekarang itu masif sekali di media sosial. Makanya sampai hari ini saya masih berduka ya. Kalaupun seumpamanya
klien saya ada yang menurut mereka itu salah, ya silahkan proses secara hukum, ketentuan hukum, bukan malah membangun opini yang tidak jelas. Oke, Terus baik. satu lagi ya, saya ingin Sebentar, tahan dulu boleh nggak? Kita oke. bergantian. Saya Ya. mau ke Bang Reza, ini juga menarik. Saya ingat pertama kali kasus ini booming Bang Reza, setelah filmnya tayang. Ingat kita duduk di meja ini, kita wawancara Kabid dari Polda Jawa Barat ya waktu itu ya. Di Reskrimum. Ya di Reskrimum Polda Jawa Barat. Humas kalau tidak salah kita wawancara waktu itu. Anda di situ di Reskrimum ya, Anda di situ menyatakan bahwa ada kemungkinan kesalahan prosedur, masalah pelanggaran profesi, etika dan lain-lain. Tapi dengan adanya putusan MA itu artinya dugaan diskusi kita pada malam itu gugur semua itu Bang Reza. Ya, Sebentar, kita harus jeda dulu. Tapi ada pandangan lain nggak? Nanti saya akan meminta itu untuk dari Anda. Tapi kita harus jeda dulu sebentar. Usai jeda, dua sisi akan kembali saat lagi.